Hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam, ia bersemedi di batu karang. Di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak, cucu, dan keturunannya kelak. Hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangan yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu sama adikku? Aku ikan todak raja, ikan todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tetapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takluk. Jadi itu rakyatmu. Ya Datu. Tapi sebelum menyerangmu tadi kami telah bersepakat kalau aku kalah kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati atas nama rakyatku. Aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Baiklah, sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya, Datuk. Ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang, kita harus sajaan seiring jalan. Saya sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mudahan, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datuk. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati, dilepasnya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang. Lalu diusapnya lembut. Ajaib! Dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadinya mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat bersukaria. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan. Dari dasar laut, kian lama permukaan daratan itu kian tampak. Naik dan terus naik. Lalu, seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijaan! Saijaan! Saijaan!" Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul di dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagian hikmahnya, kata Saijan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang permintaan Kabupaten Kota Baru.